musik sinematik yang bersemangat. Halo semuanya, balik lagi sama aku di channel Yehanedi. Sesuai tagline andalan kita mau buktiin kalau belajar sejarah itu asik loh. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang isinya tuh, paket lengkap. Ada intrik, keberanian, plus pengkhianatan dari kerajaan Islam pertama di Jawa. Siap? Oke, ayo kita mulai petualangan kita. Kita bakal mulai dari masa-masa senja sebuah kemaharajaan besar dan terbitnya sebuah kekuatan baru yang mengubah segalanya. Jadi ceritanya gini, coba bayangin kerajaan Majapahit yang super besar dan legendaris itu, lagi di ujung tanduk. Kekuasaannya mulai goyah. Nah, ngelihat kesempatan ini, para penguasa di pesisir utara Jawa langsung mikir, wah ini saatnya. Mereka pun melepaskan diri. Akibatnya, terjadilah kekosongan kekuasaan yang besar banget di tanah Jawa. Dan dari kekosongan inilah, boom! Muncul sebuah kekuatan baru yang bakal nulis ulang sejarah Jawa. Inilah Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Ini bukan cuma kerajaan baru ya, tapi juga jadi pelopor penyebaran ajaran Islam di seluruh pulau. Nah, yang bikin Demak ini keren banget, kerajaannya tuh nggak dibangun sama satu orang doang. Ini tuh proyek kolaborasi super keren antara Raden Patah sebagai pemimpin politiknya dan para penasehat spiritualnya yang legendaris Wali Songo. Jadi kebayangkan, kekuatan politik digabung sama bimbingan rohani. Wah, fondasinya solid banget guys. Sekarang kita kenalan yuk sama pangeran dari Demak yang paling pemberani. Orangnya nekat banget, sampai berani nantangin salah satu negara adidaya dari Eropa. Siapa dia? Kenalin, namanya Pati Unus, penerusnya Raden Patah. Saking hebatnya kekuatan militernya, salah satu musuhnya dari Portugis, Tome Pires, sampai terkagum-kagum ngelihat kapal perangnya yang super gede. Kalian bayangin deh, umurnya baru 25 tahun, tapi dia udah pimpin 100 kapal buat nyerang benteng Portugis di Malaka. 100! Gila kan? Ini nekatnya luar biasa. Dan ini nunjukin kalau dia tuh pantang mengerah. Gagal di serangan pertama? Nggak masalah. 8 tahun kemudian, dia balik lagi dengan armada yang jauh lebih besar. 375 kapal. Tekadnya benar-benar sekeras baja. Walaupun akhirnya beliau gugur di pertempuran kedua, keberaniannya itu dikenang selamanya. Makanya, dia dapat julukan kehormatan, Pangeran Sabranglor. Pangeran yang berani menyeberangi lautan demi berjuang. Keren banget. Di bawah pemimpin selanjutnya, Demak ini mencapai puncak kejayaannya. Tapi ironisnya, di puncak inilah benih-benih kehancuran mulai ditanam. Dan semuanya berawal dari pertumpahan darah di dalam keluarga sendiri. Dan inilah dia, Sultan Trenggana, penguasa ketiga sekaligus yang paling besar dalam sejarah Demak. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Demak meluas ke seluruh penjuru Jawa. Semua pelabuhan penting dikuasai, Demak jadi kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik semua kegemilangan itu, ada sisi gelapnya. Perjalanan Sultan Trenggana buat naik tahta itu bisa dibilang cukup berdarah. Ceritanya, semua ini bermula dari sebilah keris legendaris yang katanya punya kekuatan gaib. Namanya keris setan kober. Konon, keris ini dicuri oleh putranya Trenggana dari Sunan Kudus. Dan keris inilah yang pada akhirnya dipakai untuk membunuh kakak kandungnya sendiri, Raden Kikin, yang merupakan saingan terberatnya buat merebut tahta. Sebuah tragedi keluarga yang benar-benar kelam. Peristiwa tragis ini kemudian diabadikan dalam sebuah julukan yang sangat puitis untuk Raden Kikin, Sekar Seda Lepen, yang artinya bunga yang gugur di tepi sungai. Ini jadi pengingat sejarah tentang bagaimana tahta itu diamankan. Nah, sekarang kita lihat gimana lingkaran kekerasan ini akhirnya jadi bumerang dan malah menghancurkan Demak dari dalam melalui perang saudara yang super brutal. Jadi, setelah Sultan Trenggana wafat, Demak langsung pecah. Perang saudara nggak terhindarkan. Ada dua kubu utama nih yang rebutan kuasa. Yang pertama ada Arya Penangsang yang terkenal keras dan kejam. Terus di seberangnya ada penantangnya, Jaka Tingkir, yang notabene adalah menantunya Sultan Trenggana sendiri. Dan puncaknya, tahu nggak? Keris legendaris yang sama, keris setan kober yang memulai semua pertumpahan darah ini, dipakai lagi untuk mengakhirinya. Jaka Tingkir berhasil mengalahkan Arya Penangsang, dan keris itu jadi saksi bisu akhir dari babak berdarah dalam sejarah Demak. Runtuhnya Demak ternyata bukan akhir dari segalanya.
Justru, ini adalah sebuah transformasi yang melahirkan sebuah kerajaan baru. Meski umurnya pendek, kerajaan ini ninggalin jejak penting dalam sejarah Jawa. Jadi, setelah menang, Jaka Tingkir, yang sekarang gelarnya jadi Sultan Hadiwijaya, nggak mau memerintah dari Demak. Dia ngambil langkah strategis. Pusat kekuasaan, istana, dan semua pusaka keramat dipindahin ke pedalaman, ke daerah Pajang. Dan inilah momen di mana Kesultanan Demak berakhir dan Kerajaan Pajang resmi lahir. Oke, sekarang aku mau nanya ke kalian. Dari semua tokoh gokil yang kita bahas tadi, siapa sih yang menurut kalian paling berpengaruh? Apa itu Patiunus yang pemberani banget, Sultan Trenggana yang super ambisius, atau justru Jaka Tingkir yang berhasil bikin kerajaan baru? Coba deh, langsung aja tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita sejarah seru lainnya dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya.